Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila semangat, semangat belajar dan semangat berkarya. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Febri dalam mata pelajaran tematik untuk kelas 5. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran pertama dengan muatan IPA. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi adalah sebagai berikut. Untuk tujuan pembelajaran muatan IPA, yang pertama adalah setelah mengamati video dan berdiskusi, siswa menguraikan simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Yang kedua, setelah diskusi, siswa menganalisis jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Dan yang ketiga adalah setelah mengamati gambar dan berdiskusi, siswa membuat jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Adapun materi pembelajaran untuk muatan IPA, yang pertama adalah ketergantungan antara makhluk hidup. Yang kedua adalah rantai makanan, dan yang ketiga adalah jaring-jaring makanan. Anak-anak, coba perhatikan ketiga gambar berikut ini. Kira-kira apa ya jenis simbiosis yang terjadi pada masing-masing gambar? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Dalam gambar pertama, terdapat hubungan kupu-kupu mendapatkan keuntungan berupa nektar untuk makanan, sedangkan bunga terbantu proses penyerbukannya. Jadi, gambar pertama ini merupakan simbiosis mutualisme. Gambar berikutnya, dalam hubungan ini, tali putri diuntungkan karena memperoleh makanan dari bunga sepatu. Sedangkan bunga sepatu dirugikan karena makanannya diambil oleh tali putri dan lama-kelamaan bunga sepatu akan mati. Jadi, untuk gambar yang kedua ini merupakan jenis simbiosis parasitisme. Gambar berikutnya adalah hubungan antara anggrek yang diuntungkan karena mendapatkan tempat untuk mencari makan dan memperoleh sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Sedangkan pohon mangga tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Dalam hal ini terjadi simbiosis komensalisme. Bentuk ketergantungan antara makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah anak-anak, masih ingatkah kalian tentang rantai makanan? Yuk kita pelajari kembali. Rantai makanan merupakan hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup. Sebagai contoh, perhatikan rantai makanan berikut ini. Ini merupakan rantai makanan dalam ekosistem kebun. Lalu, apa yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan? Nah, jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Peristiwa makan dan dimakan dalam jaring-jaring makanan tidak sesederhana seperti dalam rantai makanan. Jadi, dalam jaring-jaring makanan, produsen bisa dimakan lebih dari satu konsumen tingkat 1. Supaya lebih paham tentang jaring-jaring makanan, perhatikan gambar berikut ini. Nah anak-anak, kita dapat menganalisis bahwa dalam jaring-jaring makanan tadi terdiri dari 4 rantai makanan. Sekarang sudah pahamkan kalian tentang ketergantungan antara makhluk hidup dan jaring-jaring makanan? Tentunya kalian bisa menganalisis jaring-jaring makanan dalam ekosistem lainnya. Baiklah, itu yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.